قادر سقاه وصلاح بآل بن محمد بن سلام شيخ وصلاح بآل بن وسقاه وصلاح بآل بن محمد باقل وصلاح بهدي محمد باقل وصلاح حسين بن طاهر وصلاح عبد الله بن حسين بن طاهر وصلاح حسين بن بكر سقاه وصلاح محمد بن بكر سقاه وصلاح محمد بن عبد اللطيف عبد الرجال الدانمية الشافعي وسلم وفروع وصل حضر تلمون المتي محدي وسط أمير الدين وسلم محب الدين وسلم وفروع من الله درجاته في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sampai daripada tutup usia kita, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhiruz zaman, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada sedikit kajian dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jurdani Ad-Damyati Asy-Syafi'i. Setelah ini baru kita akan masuk ke pembahasan berikutnya mengenai Al-Hadits Tsani, hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawi insyaallah. Kita baca sedikit apa yang kemarin mungkin belum kita selesaikan daripada mimma jaa fi dzammin nisa'i, daripada fitnah-fitnah yang muncul daripada perempuan. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ila an qala, sampai pada pembahasan berikutnya mimma jaa fi dzammin nisa'i, apa saja berita tentang buruknya fitnah atau salah satu bentuk ujian Allah yang paling berat di atas dunia, termasuk yaitu hawa nafsu yang terbalut di dalamnya dengan kecondongan pada perempuan. Marwiyaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa'i. Ini disebutkan dalam kitab Al-Bukhari nomor 5096.
Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim juga disebutkan di halaman atau di nomor 2740 bahwasanya hadis ini berbunyi, tidaklah kutinggalkan, kata Nabi Muhammad. Berarti ini hadisnya sahih, hadisnya bisa dipertanggungjawabkan dan betul adanya. Tidaklah kutinggalkan manusia setelah aku, kata Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad maksudnya, Nabi sudah tiada, ada satu fitnah yang sangat luar biasa. Ya. Ba'di, setelahku. Fitnah. Adharra, paling berbahaya daripada fitnah yang lainnya. Alar rijali, yang ini fitnah cenderung selalu kepada lelaki. Ya. Datangnya fitnah ini selalu datangnya untuk memperdaya laki-laki, nggak ke perempuan. Beda sekarang kalau misalnya ada yang genre LGBT gitu kan, nah bisa jadi perempuannya jadi fitnah kepada perempuan yang lain. Tapi wabil khusus fitnah ini jatuhnya kepada laki-laki. Adhar, lebih bahaya dan lebih luar biasa fitnah ini atas laki-laki. Apa fitnah itu? Minan nisa'i, daripada segolongan manusia yang bergenre perempuan. Nggak usah jauh-jauh. Saya dulu beberapa waktu lalu, 9 tahun yang lalu kalau nggak salah, sebelum mondok pesantren, ada di satu daerah ustadz difitnah dengan difitnah dengan satu informasi bahwa saya selingkuh. Fotonya ada, padahal cuman sama jamaah biasa aja. Perempuan itu nanya, cuman ustadznya itu ngadapnya pas dengan kamera, seakan-akan berduaan dengan si perempuan tadi. Padahal tanya jawab, perempuan tadi nanya, kemudian ustadznya menjawab. Cuman latar belakang pertemuan itu tidak sengaja. Di mana? Di hotel. Nah, difoto dengan orang tas, disebarluaskan. 9 tahun yang lalu di suatu tempat. Gara-gara fitnah itu akhirnya apa? Ada sebagian masjid, musola, majelis taklim yang terhasut dengan fitnah tadi. Padahal nggak benar itu. Dan sudah klarifikasi ustadznya, saya nggak satu hotel, nggak ngapa-ngapain. Wong cok mantannya onok suaminya kok, onok suaminya. Cuman sudah terlanjur apa? Bersebar luas itu fitnah tadi. Akhirnya ya sudah, jadi begitulah ceritanya. Bahaya nih, padahal cuma tanggung jawab. Apalagi zaman sekarang, satu panggung ada laki-laki dan perempuan lagi. Di belakangnya pamfletnya gede. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ono wedoke di atas. Ada perempuannya di atas. Ngapain? Jangan buka itu di YouTube. Banyak sekarang sholawatan yang di atas perempuan ikut juga. Bahkan nggak pakai jilbab lagi. Kayak apa ini? Habis itu ampun maaf, ridho halalnya mungkin sebagian ada yang terima, ada yang tidak. Ustadznya, kiainya membiarkan tangannya dicium oleh orang ajnabiyah, perempuan yang tidak ada hubungan mahram dengan dia. Yang sudah beberapa waktu lalu kita sampaikan kan, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, bagaimana hukum musafahah dengan yang bukan lawan jenis? Haram mutlak, mutafak, sepakat semua mazhab itu. Dengan ada pertimbangan, kalau nggak syahwat. Atau yang dipegang lebih tua dari kita. Atau ampun maaf, ada orang itu sudah terpotong kelaminnya sehingga apa, syahwatnya tidak timbul, maka boleh bersalaman dengan ajnabiyah. Cuman ampun maaf, iki masih onok batange, iki masih onok syahwate. Ya, walaupun tuwek tapi masih syahwatan, anaknya wakeh. Lalu ngomongnya apa? Wong anak nggak syahwat kok. Nggak syahwat nggak nikah. Bener. Kalau orang nggak syahwat itu nggak nikah dia, Pak. Itu sudah termasuk informasi harat itu, bohong itu. Saya nggak syahwat kok, nggak syahwat nggak nikah. Apalagi saya nggak syahwat kok, anaknya 15. Cake nih. Wong biyen yo 10 anak, ya 11 anak mampu masih. Saiki zaman sekarang 15, wah abot ya. Angel. Tapi ada yang seperti itu. Tapi ada. Nah, yang seperti itu mereka ngomong nggak syahwat itu mustahil itu. Maka bagaimana ikut Imam Syafi'i ya Pak, bersalaman dengan lawan jenis itu
haram, apalagi tidak ada hubungan mahram di 3 cabang itu, entah dari nasab, entah dari radha'ah susuan, atau dari sebab pernikahan seperti mertua kah atau ibu mertua. Kalau nggak ada hubungan 3 itu ya sudah haram. Saiki guse melok-melok pisan. Tahu guse? Gus. Ustadz, kiai di satu tempat punya anak. Alim, ngerti fikih. Cuman yang nggak ngegubris dengan masalah yang sepele seperti itu. Nah, ini yang disebut oleh beberapa ulama kita itu apa? Belajar ilmu itu jangan cuman fikih tok. Lek belajar fikih tok tasawuf enggak belajar, maka jadi apa? Fasik. Fasik itu apa? Memberikan hukum sesuai keinginan. Dan gampang ada ilahnya atau elah. Elah itu ada salah satu cara untuk tidak menjadi dosa itu lebih berat dari sebelumnya. Bahasa kita ada alasan lah untuk melakukan hal tersebut. Zina nggak apa-apa kalau misalnya darurat nanti gampang ada istighfar. Cak enak berarti zina aja terus biar nanti apa? Ada istighfar kok yang nutupi. Nggak seperti itu. Kalau bisa ya dihindarkan. Kalau bisa ya dihindari. Nah, kalau belajar fikih saja tidak dibarengi dengan ilmu tasawuf, maka ditakutkan dia akan terjerumus kepada apa? Keadaan fasik. Apa fasik itu? Membuat suatu hukum itu sepele. Seperti ampun maaf, makruh aja kok. Sunnah aja kok. Dia memperuntukkan kepada semua yang wajib. Kemudian yang makruh tetap dikerjakan. Sunnah, bahkan ada yang sebagian ditinggalkan. Sunnah tok kok, makruh tok. Coba kalau belajar tasawuf diimbangi, maka mereka tidak akan memberikan informasi sunnah itu apa? Dikerjakan, dapat pahala, ditinggal, tidak apa-apa. Kalau ahli tasawuf enggak maknanya seperti itu. Makna sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggal rugi. Lek enggak belajar dengan makna yang sesungguhnya ya pasti sunnah aja kok. Ya ditinggal. Karena mereka meyakini ada ibadah yang lebih bagus kok. Ada ibadah yang lebih wajib kok dilaksanakan. Nah iya lek wajibnya sempurna. Ya kalau wajib yang dikerjakan sempurna. Kalau enggak, yang kesunahan itu yang membantu untuk menembeli daripada kewajiban tadi. Tayyib. Kalaupun belajar tasawuf saja, tidak belajar syariat, belajar fikih, maka akan menjadi orang yang zindik. Apa zindik itu? Orang gila. Sholat nggak pakai baju. Yang penting hatinya nempel sama Allah. Lek nempel nggak mungkin buka aurat tuh nggak mungkin. Kemudian ya sholat nggak pakai wudhu. Kenapa? Karena hati saya nggak pernah tidur. Ini hatinya kayak Nabi dah. Sholat masih kodok, ono yang hatam barang. Ya, hatam sholatnya. Ini macam apa ini? Itu terlalu tinggi tasawufnya itu. Lalu dia ngomong apa? Syariatnya nanti aja. Ma'rifat dulu kepada Allah. Iya, ma'rifat itu penting. Awal yang paling penting itu ma'rifat. Dari sejak kita dilahirkan itu, yang pertama kali diajarkan kepada kita itu tauhid sebenarnya. Kayak ibu diminta anak, mak mau minta jajan, doa dulu sama Allah, nanti dikasih sama Allah. Itu kan ma'rifat itu. Ngajarkan anak tauhid dulu itu. Ngajarkan anak supaya kenal dengan Tuhannya. Itu pelajaran tauhid. Nah, sebutkan dalam kitab Matan Zubat juga apa? Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bisyahadataini tu'biru li sihhati imamin qadara. Yang paling pertama diajarkan bagi umat manusia setelah mereka lahir dari rahim ibunya apa? Awal wajibi 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Tahu dulu siapa Tuhannya. Kenapa mau tahu Tuhannya lek misalnya gak diajari tauhid dhisik. Ya, minta dulu sama Allah, nanti dikasih. Ada tuh beberapa kita punya ulama ngajari anaknya apa? Tidur dulu, baca dulu, baru nanti ada di bawah bantal tuh. Nah, mau permen mah katanya. Sudah, datang keranjangmu dulu sana. Ya, datang ngapain mah? Tidur dulu, tidur siang dulu baru nanti beli. Itu sudah disiapkan permen di bawah bantal tuh. Doa dulu. Ya mah, doa. Tidur, setelah bangun dia dibuka.
Ah iya mah, gara-gara Allah ngasih. Jadi apa? Ya Allah terima kasih ya Allah. Enggak terima kasih ke orang tua. Cuman itu yang diajarkan oleh Al-Quran juga. Apa kata Al-Quran? Ushkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku kata Allah. Kemudian syukur kepada siapa? Kepada orang tua kalian. Ngajari syukur itu ya ada caranya. Begitu tadi. Nah, enggak bisa tasawuf aja enggak pakai fikih. Jadi apa? Zindik. Jadi orang gila. Fikih saja enggak pakai tasawuf. Fasik. Apa fasik? Menyelewengkan atau menganggap remeh segala hukum yang ada. Contoh tadi itu alim, orangnya alim, tahu kitab ini, tahu kitab itu, hatam kitab itu, hatam kitab ini. Cuman yang menggampangkan. Yang penting idkhalus surur atau idkhalus surur jangan enggak bikin sakit hati orang. Ahsan bikin sakit hati pertama kali. Supaya apa? Dia tahu ini hukum yang seharusnya patut untuk dicontohkan. Kalau dibiarkan terus, nanti orang-orang awam bilangnya apa? Ada kiai nggak mau ngasih tangannya. Katanya apa? Ustadz tuh sombong. Ustadz itu apa? Nggak mau ngasih tangannya. Ustadzku loh mau. Nggak usah lagi ikut pengajiannya. Padahal pengajiannya bagus. Gak cuman baca, nggak cuman sholawatan, baca kitab. Yang dekono-kono yang akeh sekarang apa? Sholawatannya banyak, ceramahnya citik. Akhirnya apa? Wes ceramah, wes ngantuk duluan. Asik apa? Selawatannya dhisik. Ndak ada masalah sebenarnya. Cuman yang jadi masalah itu ketika apa? Menggampangkan hukum yang salaman dan musafahat. Nah, ini bahas tentang perempuan tuh panjang nih gitu. Aduh ya. Gara-gara fitnah wanita itu tadi. Tapi beda ya dengan wanita yang solehah, beda. Beda. Ini wanita yang digambarkan di sini an-nisaa fasiqah. Wanita yang fasik, wanita yang tidak mengerti daripada ilmu agama. Paham ilmu agama, ada juga ujiannya. Ada juga ujiannya. Dia paham, tapi pemamaian. Dia paham, tapi pemarahan. Nah, itu menjadi apa? Sebab musabab suami dapat pahala besar di sisi wanita. Kenapa? Bisa sabar menghadapi perempuannya atau istrinya. Banyak itu. Saya pernah baca satu kitab khusus untuk keramat orang-orang wali dulu. Itu bukan karena sholat, bukan karena tirakat, bukan karena banyaknya majelis taklim, karena sebagian daripada diangkatnya derajat seorang wali karena sabar dengan istri yang. Tapi jangan habisin jadi istri yang pemarahan, jangan. Ya. Ada anak-anak lupa namanya siapa. Ada syekh ini. Syekh ini dimarahi terus sama bininya. Datang ke pasar salah beli sayur. Diomeli habis-habisan. Ini sudah dikasih catatan ini. Keluar suaminya. Datang lagi ke rumah dimarahi lagi. Dari kemana? Ini. Bosannya. Akhirnya apa? Ini suami diceritakan di beberapa kitab itu. Ini suami akhirnya ndak ini sudah ndak mahawil, apa bahasa mahawil itu ya? Ndak menggubris. Apa menggubris itu? Tidak menghiraukan si istri tadi ditinggal sama lakinya. Kemana? Kholwat di satu gua. Ini saya lupa namanya, tapi ada ceritanya, betul ada itu. Suami ini dapat derajat kewalian karena sabar dengan istri yang macam itu. Ternyata dirocek, cerita ini betul. Ini wali datang ke gua kholwat. Di dalam gua sudah ada 2 orang. Sudah ada 2 orang. 2 orang yang memang kholwat di sana ketemu dengan syekh ini. Guru, masyayikh, orang ternama di satu desa. Masuk ke gua. 3-tiganya kholwat di situ. Akhirnya lapar, Pak. Lapar. Yang satu minta, ya Allah, saya minta ini. Datang. Mantap. Dia tawasul. Ya Allah, saya minta ini bisababi hadza bisababi ini. Datang. Satu lagi minta, ya Allah, saya minta ini ya Rabb, kabulkan. Datang. Nanya ini syekh ini tadi. Kok mustajab doanya nih? Ajib ini. Saya mau tahu tawasulnya bagaimana? Doanya bagaimana? Bagaimana cara Anda supaya dapat hal seperti ini dikabulkan oleh Allah? Gampang, Pak, katanya. Ikuti aja tawasul saya, ya. Al-Fatihah bitawasuli ini. Rupanya di dalam tawasul dia ada nama syekh ini. Yang tiga tadi kan syekh kan, masuk dia khalwat. Ternyata yang tawasul 2 orang tadi itu tawasul dengan namanya, nama syekh ini. Bingung lah.
Kok dengan sabab nama saya kok mustajab doa ini? Iya Syekh, saya dapat kabar dari orang ini Syekh ini yang saya masukkan dalam tawasul ini adalah orang yang taat ibadah kepada Allah. Oh, kok nama saya disebut? Saya nggak taat-taat banget. Ini istri saya ini saya tinggal malahan. Nafkahnya hari ini enggak saya kasih. Kenapa saya lari dari dia? Kenapa? Sering dimarahi. Akhirnya apa? Datang ke rumah ya. Agak terseduh-seduh ngelihat cerita ini, kok tawasulnya dengan saya. Pulang ke rumah istrinya sudah dibuka di depan pintu. Katanya sini apa? Wali katanya. Makanya jangan lari dari saya. Kamu tuh diangkat derajatnya karena saya katanya. Istrinya tadi. Loh, istrinya wali ya. Istrinya wali, suaminya wali. Sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah. Yang satu sabar karena omelan, yang satu sabar karena suaminya angel. Sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya satu keluarga itu, ampun maaf, saling melengkapi, bukan saling menindas. Kalau satu sama lain melengkapi, bu harmonis itu. Itu nanti, yang satu jadi wali, yang satu jadi walia. Saiki kan enggak. Yang satu jadi hantu, yang satu jadi Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah itu akan mengangkat derajat orang masing-masing dengan ahli ibadahnya. Ada orang ibadah itu dengan puasa, Allah angkat derajat dengan sebab puasa. Ada orang itu sedekah, Allah angkat derajatnya ya karena sebab sedekah. Ada orang itu taat karena apa? Salah satunya sabar dengan istri solehah, cuman penyarikan. Bahasa Banjar penyarikan itu apa? Pengomelan. Sabaro lah ya. Sabaro. Pengalaman hidup Ustaz? Enggak, ini nyeritakan toh. Hari kan kemarin kan pengalaman hidup katanya ngawur. Lanjutin. Ayo mana? Ayo. Hadirin rahmatillah, Allah melanjutkan. Dari hadis yang Nabi sampaikan itu tadi, tidaklah aku tinggalkan manusia setelah aku ada fitnah yang lebih besar yang tertuju kepada laki-laki. Apa fitnah tersebut? Adalah perempuan. Li adam listigna anhunna, karena tidak ada rasa cukup dari perempuan ketika mereka mendapatkan sesuatu. Wa huwa yuhammilu ala zina, dan juga lelaki itu paling rawan dan paling banyak terjerumus pada hukum pada dosa zina, entah itu zina mata, entah zina tangan, entah zina farj kemaluannya. Karena sebab apa itu? Perempuan. Dilihat perempuan yang di rumah kurang cantik, ngelihat perempuan yang lain, itu termasuk zina itu. Walaupun cuma zina mata, mandang enak, ngelihat bojo dewe, wah nggak gelem ya, ngelihat perempuan yang lain, ada zina. Itu termasuk zina. Wala ma yashghulu an talabi umuril akhirah min inhimaki ala talabud dunya wa dzalika asyarul fasad. Ini termasuk juga menyibukkannya pemopong nafkah keluarga. Siapa? Suami. Sibuknya suami cari dunia, sibuknya suami cari mengejar dunia. Siapa yang dia inginkan dan dia jadi tolak ukur ya. Apa sebab laki-laki itu semangat dalam berusaha itu? Karena ada ini, bojone niku mau. Apalagi sudah punya anak. Nah, anaknya itu yang jadi pertimbangan dia untuk banting tulang mencarikan adalah rezeki dalam keluarga. Apalagi lek bojonya apa? Ayu. Katanya perempuannya, istrinya yang di rumah yang cantik tadi, "Pah, kerja." Enggak, ya sudah saya cari yang baru katanya. Waduh, angel lagi. Bunga desa dikawini, ya ngono. Ya. Jadi kalau sedikit diancam, waduh nggak ada lagi nih yang cantik. Adapun cantik pasti nggak mau. Kenapa? Ini jackpot kemarin dapatnya. Kebetulan kenapa? Dia punya bapak, temennya bapak saya. Jadi nyaman tuh. Bisa apa? Bisa bahasa di login lah bahasa kita itu. Bisa dirujuk lah. Lah misalnya cerai, ya. Bisa dapat yang cantik seperti ini? Bisa, kalau ada duitnya. Kalau ada jabatannya. Kalau ada pangkatnya. Kalau nggak ada, angel. Kenapa? Nggak bisa dicari yang kedua kalinya. Tidak dapat dicari kedua kalinya. Tayyib. Nah ini juga perkara yang menyebabkan laki-laki tidak bisa tidak bekerja. Harus bekerja. Kenapa? Karena yang dia nafkahi adalah perempuan dan keturunan-keturunannya. Ini makanya termasuk dalam fitnah yang paling besar. Wakila disebutkan
Inna kaidahunna a'wam min kaidis syayatin atau min kaidis syaitan. Disebutkan dalam riwayat, sesungguhnya ujian yang didapati karena sebab perempuan itu lebih besar ketimbang digoda setan. Setan ini goda ya ala kadarnya aja Pak sebenarnya. Tapi kalau sudah perempuan yang goda, waduh. Apalagi model yang bungas-bungas itu sekali kedip kan, Pak Haji, ting ojanya. Waduh langsung menggo itu ya. Tapi lah sudah setan, Pak Haji sholat tahajud, Pak Haji nggak usah sholat tahajud, Pak Haji tidur aja. Masih semangat bisa. Kenapa? Karena ada tuntutan, saya ini rezekinya seret, akhirnya sholat tahajud, bisa ngelawan. Tapi lah sudah perempuan, ampun maaf, apalagi bodinya, ya sudah tuh, nggak bisa lagi, nah gitulah, ya goda jenengan, aduh. Yang di rumah sudah begitu. Nah, yang godanya lebih dari itu, masya Allah. Itu fitnah yang luar biasa. Fitnah yang luar biasa. Cuman kalau ada orang itu ahli ibadah, taat, soleh, nggak bakal terjerumus seperti itu. Salah satu contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Itu Nabi Yusuf itu dapat fitnah luar biasa itu. Istrinya raja, bukan istri permaisuri, bukan yang selir aja. Yang istrinya yang sudah bersuami permaisuri, iya, istrinya raja yang memfitnah Nabi Yusuf, masuk ke kamar dikunci semuanya. Itu kalau modelan kita kayak gini wis nggak keluar Pak, ya ditutup sama istrinya raja tadi. Nah ditawari, gak kita yang nyari, lah kita kan nyari. Ini didatangi, diparani ambil siapa? Istrinya raja Nabi Yusuf itu. Misalnya kayak kita ini jangan wis kabeh kebuka itu. Nabi Yusuf ini ditawari nih Pak di hadapan sudah. Nabi Yusuf ingat, ya Rabb hadza fi ma'siyatih. Ini maksiat kepada Engkau. Lari Nabi Yusuf itu. Beberapa pintu, beberapa pilar didobrak demi apa? Kabur dari perempuan istrinya raja tadi. Padahal misalnya dibayangkan itu cantik luar biasa itu istri-istri permaisuri, istri si raja. Berdandan, ayu, cantik, putih, wangi. Yang di omah kan bawang baunya nih ya. Lah iku Pak, nggak tergiur kah jenengan? Gratis lagi. Sak kelas Nabi Yusuf, tak tergoda Pak. Melayu ya, lari beliau. Allah ya hafat, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam fitnah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Lianna Allah Ta'ala yaqul, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ini Allah sendiri yang berfirman apa? Godaan yang dilakukan atau godaan yang dipraktekkan oleh setan kana dha'ifa, itu apa? Lemah. Dhaif itu enggak kuat. Ya loyo. Setan ini tidak bisa ganggu kita sangat-sangat, ini tidak bisa. Nggak bisa secara full. Setan itu menggoda umat manusia. Tapi ada tuh dengkengannya setan untuk apa? Untuk menggoda umat manusia. Ada junud. Ini adalah bala tentaranya setan. Siapa? Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman lagi, inna kaida kunna azima. Inna kaida kunna azimun. Dan adapun godaan perempuan azim, sangat besar. Sangat besar. Nah, tayyib. Setan, jangan salahkan setan kalau ada zina itu. Kenapa? Yang paling berat itu perempuan ya sebenarnya. Perempuannya. Sudah saya ceritakan itu siapa? Syekh. Lupa nah. Ahli ibadah ya, soleh luar biasa. Soleh luar biasa. Karena perempuan terjerumus kepada kemaksiatan. Tapi udah cerita kayaknya saya nih. Nggak usah diceritakan, kepanjangan ya. Tayyib. Intaha, selesai di perkara pembahasan mimma jaa fi dhammin nisa, kita sudah selesai.
Pembahasan tentang fitnah perempuan sudah selesai. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan Allah berikan daripada hidayah hikmah kepada kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ila anqal, sampai ke pembahasan berikutnya. Itu sudah tutup ya, pembahasan perempuan tadi sudah ditutup. Pembahasan berikutnya al haditsu tsani fi kitabir arba'in nawawi. Di dalam kitab arba'in nawawinya, dalam matan ya, itu disebutkan al haditsu tsani, hadis yang kedua. Apa hadis yang kedua bunyinya? Itu menjelaskan tentang maratibuddin, dasar pondasi agama terdiri dari 3. Pertama al-islamu, yang kedua al-imanu, yang ketiga al-ihsan. 3 pilar ini harus dimiliki oleh umat Islam. Kalau enggak bisa rancu. Apa rancu itu? Amburadul. Enggak sempurna daripada keislaman seseorang, daripada agama seseorang. 3 pilar itu disebutkan di dalam Sahih Muslim. Hadisnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar aydan, dari Umar juga. Nah, Umar juga ini siapa? Hadis awal Umar siapa? Hadis awal, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, siapa yang ngomong? Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Di sini disebutkan an Umar aidon. Aidon itu artinya juga. Berarti Umar yang pertama dengan Umar yang kedua hadisnya sama, Umar bin Khattab. Orang Arab itu nggak mau belibet-libet bahasa itu, Pak. Kalau sudah disebutkan Ahmad, mereka nggak bakal nyebutkan Ahmad lagi untuk kalimat yang kedua. Mereka akan pakai apa? Domir. Kalau untuk laki-laki dia pakai domir hu. Kalau untuk perempuan Zainab misal, maka nanti dia akan pakai apa? Domir musanna atau tasniyah. Untuk perempuan dia pakai ha gitu. Nah, sama ini juga Umar yang pertama di hadis innamal a'malu binniyat, yang kedua hadis yang kedua ini juga dari Umar yang sama. Maka dia tidak nyebutkan an Umar binul Khattab, enggak nyebut Umar bin Khattab, tapi nyebut apa? An Umar aydan, Umarnya sama. Aydan itu artinya juga. Umar juga yang ngomong ini. Siapa Umarnya? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, Sayyidina Umar ngomong. Sayyidina Umar berucap, bainama nahnul julusu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Ketika itu nahnu, kami, julusu, duduk, inda Rasulillah, kami duduk dengan Rasulullah. Ini Sayyidina Umar ngomong gini, saya dulu tuh duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu waktu lagi majelis begini, lagi asik majelis seperti ini. Tiba-tiba idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi. Tiba-tiba lagi duduk kita begini, ada orang datang. Tiba-tiba tala'a rajulun, datang laki-laki. Bayadhi thiyab, bajunya rapi, bersih, tampilannya keaur-auran lah. Pokoknya enak dipandang orang ini. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan cuman bajunya yang bagus, syadidu sawadi syar, rambutnya begitu pekat, hitam dan basah. Bahasa kita ini enggak, ini kayak orang ini habis mandi lah ya. Kelihatan ya, dari air yang mengalir pada rambutnya, bersih, hitam, pekat dan teratur. Ini datang kepada Nabi Muhammad. La yura alaihi atharus safar. Ini para sahabat model kita begini sekarang, itu nggak ada yang kenal sama sekali dengan fulan tadi. Ini siapa ini, dari desa mana ini? M Said gang berapa ini? Nggak ada yang tahu. Datang tiba-tiba, bajunya bagus, rambutnya terurai, hitam pekat dan nggak kelihatan bekas-bekas apa? Safar. Nggak ada kelihatan orang ini dari orang jauh, kayak orang dekat sini aja. Karena kalau orang jauh itu kelihatan safar, lelahnya,
capeknya, kemudian kumuhnya, kemudian mungkin bau-bau orang yang perjalanan dengan tidak itu berbeda. Kemudian apa? Stylishnya juga akan berbeda. Nggak mungkin orang-orang safar itu rambutnya basah kecuali sehabis wudhu dia. Nah, atau habis mandi di masjid. Itu baru mungkin kita ketahui dari perjalanan safar dia sempat mandi. Tapi ini enggak nih. Enggak ada yang tahu, bajunya rapi, rambutnya hitam pekat luar biasa. Tidak ada sama sekali sahabat yang mengetahui orang ini. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kami aja bingung, ini siapa datang ini? Ya. Wa wadha'a hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini sampai hatta di dalam ilmu nahwu sharaf lil ghayah, enggak ada puncak daripada kalimat kecuali kalimat hatta ini. Sampai dia ke siapa? Pucuk informasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dirinya itu sampai ke Nabi. Ini bahasa kita sekarang lagi majelis begini, orang datang langsung datangi saya, marani saya. Enggak duduk di belakang, enggak. Enggak duduk di sebelah kiri dan kanan, nyenderan, enggak. Cuman datang langsung apa? Langsung ke saya. Kemudian ngapain? Rojul tadi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Itu fulan, lelaki tadi, itu punya lutut. Lututnya fulan mepetkan ke lututnya Nabi Muhammad. Berarti ini redaksinya majelis taklim itu dalam keadaan duduk di bawah. Makanya di awal kan, ampun maaf, di awal saya datang ke sini, saya nggak mau pakai meja ini. Meja ini ya dulu. Cuman karenanya mediator kita Ustadz nggak enak live streamingnya kalau di bawah, di atas Ustadz. Sudah lah ya. Dan mengharap apa bahasa kita itu menghargai ilmu jenengan. Yes. Taruh di atas ilmu itu. Sudah bismillah. Sampai sekarang di atas. Maunya saya itu di atas nanti. Kalau sudah ada lantainya kan, kita bikin pendopo besar di situ insyaallah. Ya, amin aja walaupun duitnya nggak ada kan. Nanti aja insyaallah. Tayyib. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi. Laki-laki itu menyenderkan lututnya kepada lututnya Nabi Muhammad. Bukan berarti lutut Nabi ditindihin, enggak. Setara dengan lutut Nabi. Bahasa kita dia duduk pas di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wadha'a kaffaihi ala fakhidhihi. Kemudian laki-laki yang datang ini meletakkan tangannya ke atas pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala, dan rajul dari laki-laki itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni anil islami." Kata laki-laki tadi. Datang ke Nabi, duduk di hadapan Nabi, megang pahanya Nabi, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni minal Islam." Kabarkan kepada saya apa sih Islam itu? Ya, apa Islam itu? Dibeberkan oleh Nabi Muhammad, diucapkan oleh Nabi Muhammad, dijawab oleh Nabi Muhammad. Faqala ar-rasulu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengucapkan atau Nabi bersabda, al-islamu, adapun Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu syahadat, meyakini atau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu pertama. Yang kedua kata Nabi Muhammad, wa tuqimas sholata, kamu harus kerjakan sholat. Kamu takum, di situ ada tak itu diwaktukan diberikan kepada yang bertanya. Takumu, kamu kerjakan sholat. Itu tanda-tanda orang Islam itu. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiyaz zakata, kamu bayar zakat. Itu tanda-tanda Islam. Tidak cukup dengan itu. Yang keempat kata Nabi, wa tasuma ramadhana, kamu puasa bulan Ramadan. Gak cukup di situ aja. Yang kelima kata Nabi Muhammad apa? Wa tahajjul baita inistata'ta ilaihi sabila, naik haji dengan catatan yang mampu berangkat dengan maunah yang ada,
mampu berangkat dengan sangu yang cukup dan meninggalkan orang yang ditinggalkan dengan sangu yang cukup. Jangan berangkat bawa banyak harta di rumah kosongan. Mangan apa ini? Iya. Kemudian ditinggal nggak ada sama sekali ninggalkan duit. Ngutang berarti rumah nih. Jadi bagaimana? Di rumah dikasih pesangon, berangkat bawa pesangon. Jangan nanti pas sudah haji banyak titipannya, tapi hutang juga melimpah. Masih ada haji kredit. Nah haji kredit itu ampun maaf nggak disarankan. Umroh kredit apalagi. Lek haji aja bagi yang mampu kok ini umroh maksakan untuk kredit itu. Ada sebagian ulama, ada sebagian orang yang berpendapat seperti ini. Ustadz, kalau saya nanti mati bagaimana nggak sempat melihat Ka'bah? Lah, syariat itu sudah memudahkan. Jangan dipaksa untuk apa bahasa kita itu dipaksakan untuk dikerjakan, enggak. Dalam Islam, rukun Islam itu apa? Wahajjul baiti manistato'a. Bagi yang mampu, lain tidak mampu, ojo mokso. Tapi dalam segi kemampuan itu dilihat juga ada ndak keinginan berangkat. Ada Ustadz. Mana buktinya? Dilihat tabungan cek kosong. Ya nggak ada niatan ini. Yang seperti ini orang-orang yang nggak mau haji. Ini yang nanti dibebankan oleh syariat. Duitnya banyak, hartanya banyak, investasinya banyak. Duit 1 triliun Pak sudah haji. Belum Ustaz, nanti aja bayi mati. Nah, bayi sudah dekat saya mau wafat nanti baru saya haji. Lek mampu, umurnya panjang. Lek isok mati, piye? Hartanya masih banyak nanti aja Ustaz untuk anak cucu saya. Kalau mampu berangkat langsung, lek mampu furodha langsung, ndak usah bahasa kita apa, antri ndak usah. Kalau mampu, lek ndak mampu ya antri di rek, ya duit ndak cukup, yang ngantri dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, sehat wal afiyah, jasmaniyah wal ruhaniyah, dan mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah wal barakah fid dunya wal akhirah. Anak cucu keturunan soleh dan soleha, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini bukan hanya dikumpulkan oleh Allah di atas dunia, melainkan nanti di akhirat bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas apa rukun iman dan juga ihsan. Mudah-mudahan bertemu di waktu yang akan datang. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf ridho halal saya langsung, ya, mudah-mudahan datang.